Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prianto Chang di sini dan kali ini adalah edisi ke-70 dari Kisah Ting. Bang! Suara pintu yang dibanting keras memecah keheningan sore itu. Dan Ting saat itu sedang ada di kamarnya, langsung kaget dan dia lalu segera bergegas mendekati pintu suara yang ada asal suara itu dan menemukan Jimmy, adiknya, sedang duduk di lantai dengan wajah muram. Ting lantas bertanya kepadanya, Jim, kenapa? Kenapa pintunya kamu banting begitu keras? Jimmy menoleh ke arah Ting dengan mata yang sembab. Sambil menangis, dia mulai menceritakan kejadian di sekolahnya yang membuat hatinya hancur. Koh, tadi ulangan fisikaku dapat nilai 2. Koh. Di Lampung, aku selalu dapat nilai 9 atau 10. Tapi sekarang, aku yang paling bodoh. Koh. Ting merasa sedih mendengar curahan hati adiknya. Jimmy memang selalu cerdas di sekolah mereka di Lampung. Tapi semua berubah saat mereka pindah ke Jakarta. Jimmy sekarang di sekolah di salah satu sekolah yang terbaik di Tanjung Duren, di mana semua murid-muridnya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi Jimmy walaupun dulu pandai saat di Lampung, begitu pindah ke Jakarta tidak ada apa-apanya karena memang tingkat pelajaran di Lampung masih di bawah daripada di tempat itu di Jakarta. Ting lantas berkata untuk menghibur dia, kamu bukan bodoh, Jim. Kamu pandai. Ini cuma masalah penyesuaian kok. Jimmy sambil menggeleng kepala berkata, kok gimana menyesuaikan diri kok? Anak-anak lain pada ikut pelajaran tambahan. Sedangkan aku setiap bulan selalu telat bayar uang sekolah. Dan kadang-kadang buat beli buku aja nggak punya uang. Aku benci jadi miskin. Jimmy menceritakan perasaannya yang terluka, perasaan malu, dan marah terhadap keadaan keluarganya yang serba kekurangan. Ting merasa sangat sedih dan takut melihat Jimmy seperti itu. Karena dia tahu memang Jimmy orang yang sensitif dan tidak memiliki ketabahan sebesar Ting. Jim, dengarkan, ini bukan salahmu. Nggak ada yang kamu perlu malu. Keadaan kita memang sulit untuk kita lewati, tapi kita pasti bisa melaluinya. Jimmy menghela nafas. Ting merasa kasihan sekali pada Jimmy. Dia ingin belajar, tapi tidak punya uang. Bagaimanapun juga, Ting sebagai anak sulung, dia adalah pengganti ayahnya juga. Ayahnya yang sudah meninggal. Jadi dia harus berusaha untuk cari uang bantu ibu dan adiknya. Pada malam harinya ketika dia menggambar di kontrakannya si Peyang, Ting bercerita pada Peyang tentang kejadian di sore itu. Peyang juga merasa terharu dengan kejadian itu. Dan tiba-tiba Peyang mengusulkan sebuah ide. Ting, lu kan luar biasa dalam menggambar. Gue punya ide nih. Ting bertanya dengan rasa ingin tahu. Ide apa tuh, Peyang? Ting, gimana kalau lu ikut kuliah mata pelajaran konstruksi bangunan di universitas gue? Lu ngikut belajar aja, jadi lu bisa tahu cara menggambar arsitektur. Kalau lu bisa gambar, lu gak akan susah cari kerjaan, Ting. Maksud lu nyelundup belajar gitu. Iya, Ting terkejut.
Dia tidak menyangka Peyang akan punya ide seperti itu. Memang nggak bakal ketahuan dosennya, tanya Ting ragu-ragu. Nggak bakal, dosennya nggak peduli kok. Kelas kita tuh pindah-pindah, Ting. Mahasiswanya jadi ganti-ganti. Jadi dosennya nggak kenal sama mahasiswanya. Ting yang awalnya merasa ragu, tetapi Peyang meyakinkannya dengan penuh semangat. Ting, gue pikir lu berbakat gambar arsitektur deh. Ada baiknya lu pakai kesempatan belajar ini. Ting akhirnya setuju dengan ide gila Peyang ini. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Bukan karena dia nanti jadi hebat dalam menghamba, tapi karena dari sinilah dia mulai tahu bagaimana mencari uang. Baik, teman-teman, begitulah kisah edisi 70 Ting. Kehidupan Ting adalah kisah perjalanan mengarungi kehidupan di mana banyak sekali ombak-ombak yang akan menerjang kita dan bila kita tidak tabah tentu perahu itu akan terguling. Itulah kehidupan. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya.